لك شفاعة يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuha banati al-azizat, anak-anakku para santri semuanya yang saya cintai. Wabla an nabtati'a hadzat majalis ta'lim, pengajian pada hari ini uridu an u'lina ilaikum jami'an, saya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya anna fi hadhil lailati nahnu sanu'allimu alkitab al-ahlaqul banat, bahwa pada malam hari ini kita akan mempelajari kitab Al-Ahlaqul Banat Al-Juz'ul Awal Juz 1 As-Saghifah As-Sani Wassalasun halaman 32. Falidzalik arju ilaikum ayyuha banati, oleh karena itu saya menganjurkan kepada seluruh para santri ainama kuntum, di mana saja kalian berada, antasma'u jaidan, untuk mendengarkan dengan baik, wa taktubu jaidan, dan menulisnya, in ladaikumul kitab al-ahlaqul banat, apabila kalian mempunyai kitab ahlaqul banat, waktubha maknaha, dan tulislah maknanya. Ilamu ayyuha banati, ketahuilah wahai para santri, annal ilma suyutun, bahwa ilmu itu adalah binatang. Qaid suyudaka bil jibal wasiqah, oleh karena itu tulislah, ikatlah ilmu itu pada buku ataupun pada gunung yang sangat kuat. Ayyuha banati, hayya bina nabtadi'u wa nabtadihu ta'libana fi hadzal laili bi qiraatil ummul Qur'an marratan saniyatan dikai antanalu al-uluma an-nafi'ah fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syulahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayuha banati al-azizat, fi hadhil lailati nahnu sarata'allamu adabul masyi fit thariq. Pada malam hari ini kita akan mempelajari etika ataupun tata cara ataupun akhlaknya orang yang berjalan di sebuah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul masyi fit thariq, utawi iki iku bab nerangake tata kramane melaku fit thariqi ing dalem dalan. Di sini saya menggunakan makna iki iku. Mengapa alasannya? Alasannya karena sebelum lafadz adabul masyi fit thariqi itu terdapat mubtada yang mahdhuf,
ataupun mubtada yang dibuang. Apabila mubtada itu kita zahirkan akan berbunyi menjadi hadzal babu adabul masyi fit thariq. Hadzal babu utawi iki bab iku adabul masyi tata kramane mlaku fit thariqi ing dalem dalan. Tetapi mubtada di sini dibuang oleh para ahli ulama ahlun nuhat karena untuk mempersingkat sebuah bab. Baik, apa saja yang termasuk dalam kategori tata krama ataupun etika ataupun sopan santunnya orang yang berjalan di tengah jalan. Dan mengapa alasan saya bab ini saya ambil? Karena banyak terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita, para santri ataupun orang-orang pada umumnya itu berjalan tanpa mengindahkan etika ataupun sopan santun. Nah, yang pertama apa? Al-wahid yang pertama, yang bagi dadi sayukjo litilmi dadi keduene santri putri. Apa antahtaro ing yen to milih sapa tilmidah. Tahtaro di sini adalah fi'il mudhari yang dibaca nasab, yang dinasabkan oleh ngamil an. Apa antahtaro ing yen to milih sapa tilmidah. Milih apa? Milih akrobat turuki ing luwih cedhek-cedheke pira-pira dalan. Wa amanaha lan luweh aman-amane pira-pira turuk. Nah, di sini ha ini adalah dhamir yang kembali kepada lafaz aturuk. Nah, mengapa dhamir yang kembali kepada aturuk ini menggunakan dhamir ha? Karena kaidah mengatakan kullu jamut taksirin mufrad muannasah. Karena semua jamak taksir itu dihukumi mufrad muannas. Nah, karena aturuk di sini adalah jamak taksir, maka dhamir yang kembali menggunakan dhamir mufrad muannas. Wa yalzamu lan dadi wajib ha ing atase tilmidah apa antamsya ing yen to mlaku sapa tilmidah. Lafaz tamsya adalah fi'il mudhari, yakni fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu apabila dimasukin oleh an nasab, maka tanda nasabnya harus didhahirkan, tidak boleh dimuqaddarahkan, hingga akan berbunyi antamsya. Apa antamsya ing yataku sapa tilmidah mustaqimatan halih lurus. La tatafid ora kena mengamino sapa tilmidah yaminan ing arah tengen, wala shimalan lan ora mengo ing arah kira, ing arah kiwa maksud saya. Bi ghairi hajatin kelawan tanpa ana kepentingan. Wala tataharraku lan ora kena bergerak-gerak sapa tilmidah bi harokatin kelawan gerakan la taliku kang ora pantes apa harokah biha kelawan tilmidah. Wala tusrimu lan ora kena cepet-cepet sapa tilmidah jiddan halih banget fi masyiha ing dalam mlakune tilmidah. Wala tubtiu lan ora kena alon-alon sapa tilmidah. Wala takulu lan ora kena mangan sapa tilmidah. Autuwan niya utawa nyanyi-nyanyi sapa tilmidah. Au takra'u utawa maca sapa tilmidah kitabaha ing bukune tilmidah. Wahia halih utawi tilmidah iku tamsi melaku sopo tilmidah. Baiklah, di sini mari kita pelajari
apa sesungguhnya hal-hal yang penting yang wajib kita ketahui, yang wajib kita perhatikan ketika kita itu berjalan di tengah-tengah jalan. 1. Yang bagi litilmidati antakhtaro akrabat turki. Sebaiknya apabila kita itu berjalan, maka hendaklah kita itu memilih jalan yang cepat nyampe, jalan yang paling dekat ataupun jalan yang cepat nyampenya. Tidak boleh memilih jalan yang lama nyampenya. Karena apabila kita itu berjalan kemudian memilih jalan yang lama nyampenya, maka akan merugikan kepada kita sendiri. Pertama akan rugi waktu, dan yang kedua akan rugi uang ataupun harta. Karena perjalanan yang panjang butuh waktu dan butuh tenaga, juga butuh harta ataupun uang. Kemudian juga harus memilih jalan yang paling aman, nyaman, dan enak. Tidak boleh memilih jalan yang tidak aman. Karena apabila kita itu berjalan lalu memilih jalan yang tidak aman, maka akan mengakibatkan kerugian bagi kita sendiri, juga akan merugikan kepada orang lain. Contoh, seumpamanya kita ini akan belajar di madrasah sanawiyah, kita tinggal di pondok, lalu jalan yang perlu kita pilih adalah jalan depan kantor putih. Karena jalan depan kantor putih adalah jalan yang paling cepat nyampe sampai ke kelas dan paling aman. Tetapi bila mana kita itu akan berangkat ke sekolah dari Pondok Putra, kemudian kita lewatnya kuburan, maka ini berarti jalannya lebih jauh, juga tidak aman. Sekali lagi, pilihlah jalan yang paling cepat nyampenya, kemudian aman dan nyaman, tidak ada gangguan. Yang terusnya adalah wa yalzamuha antamsyiya mustaqimatan la taltafit yaminan wala shimalan bi ghairi hajatin. Bila mana kita berjalan itu harus dalam keadaan posisi mata lurus ke depan. Tidak boleh menengok ataupun belok kanan ataupun belok kiri. Tidak boleh menengok kanan ataupun menengok kiri terkecuali ada kepentingan. Contoh, umpamanya kita sedang berjalan, lalu di sebelah kanan kita ada seorang guru kita, ada orang tua dari beda umurnya. Maka berarti kita perlu melihat ke arah posisi orang tua yang ada sebelah kanan kita, ataupun berada sebelah kiri kita. Atau umpamanya sebelah kiri kita itu ada binatang yang akan menerkam kita, maka berarti kita itu boleh menengok ke arah kiri karena demi keselamatan. Berarti menengoknya ke arah kanan, ke arah kiri itu diperbolehkan dengan catatan ada kepentingan. Karena kalau kita berjalan lalu pandangan kita itu kita luruskan ke arah kanan atau ke kiri, berarti kita itu ya melanggar tata krama, toto kromo, adab sopan santun orang berjalan. Kemudian selanjutnya wala tatahraku bi harakatin la taliqu biha. Tidak boleh berjalan itu dengan menggoyang-goyangkan anggota tubuh kita. Misalnya menggoyangkan kepala kita, menggoyangkan bahu kita, menggoyangkan pinggul kita, ataupun menggoyangkan pantat kita, atau terkadang kita menghentak-hentakkan kaki kita. Ini tidak diperbolehkan, karena kalau kita berjalan dengan goyang-goyang ataupun dengan
berjoget mungkin akan menyerupai orang yang gila, atau bahkan akan menimbulkan suudzon kepada orang lain. Sebenarnya kita tuh enggak gila, tapi karena kita itu berjalan dengan goyangan-goyangan yang enggak pantas ditengok manusia, maka akibatnya akan terjadi suudzon. Dan berarti orang yang suudzon itu adalah dilarang. Berarti orang yang berjalan dengan goyang-goyang ataupun berjoget itu akan menjadi sumber dosa. Maka sebaiknya berjalan itu harus tenang, enggak boleh bergoyang-goyang. Lalu wala tusri'u jiddan, tidak boleh kalau kita itu berjalan lalu terlalu cepat. Apa alasannya? Karena seperti yang pernah saya baca, kalau kita itu berjalan dengan terlalu cepat ataupun keburu-buru itu sama seperti jalannya orang yang sedang membawa mayat akan dikebumikan. Atau bahkan sangat dilarang bagi orang yang mau ke masjid kemudian jalannya itu cepat ataupun keburu-buru, sangat dilarang. Terutama bagi orang yang berjalan menuju arah masjid tidak diperbolehkan terlalu cepat ataupun terburu-buru karena akan menyerupai ataupun akan menyamai seperti jalannya orang yang akan mengubur mayit. Kemudian wala tubti'u, juga tidak boleh terlalu pelan. Karena apa? Berjalan dengan pelan itu berarti akan menyerupai jalannya pengantin, padahal kita bukan pengantin. Atau bahkan kalau kita berjalan dengan lambat-lambat akan mengakibatkan apa yang kita tuju itu akan terlambat. Maka ambillah jalan tengah, yakni la tusri jiddan wala tubti jiddan, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, yang sedang-sedang saja. Terusnya wala takulu, tidak boleh berjalan sambil makan. Mengapa kita itu kalau berjalan tidak boleh sambil makan? Karena apabila kita itu berjalan sambil makan, maka akan menghilangkan keberkatan apa yang kita makan. Mestinya apa yang kita makan itu nikmat, karena keburu-buru maka menjadi tidak nikmat. Mungkin karena takut dilihat orang, malu dengan orang, akhirnya makannya itu enggak tenang, hingga akhirnya mengakibatkan apa yang kita makan tidak nikmat. Karena apa? Selain daripada itu juga kita zalim. Di tengah-tengah jalan itu bukan tempatnya orang yang makan. Dan mengapa kita gunakan makan? Karena kita menyalahgunakan ataupun menempatkan makan di jalan, maka berarti kita itu menghilangkan keberkatan kita makan atau terjadi pada kedzaliman. Karena menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Berikutnya autuwani. Nah, berjalan juga tidak diperbolehkan sambil menyanyi-nyanyi. Mengapa nggak boleh? Karena berjalan itu butuh konsentrasi. Kalau nyanyi kira-kira konsen enggak berjalannya? Tentu tidak. Karena konsentrasi akhirnya akan terjadilah tabrakan ataupun akan terjadi terjatuh pada lubang yang ada di depan kita. Mestinya kita berjalan itu sambil wiridan, sambil membaca sholawat supaya Allah itu melindungi kita selama dalam perjalanan, atau Allah akan mengabulkan tujuan kita berjalan itu kemana. Maka perlu kita itu membaca sholawat selama dalam perjalanan dan tidak diperbolehkan sambil nyanyi
Karena apa? Nyanyi itu akan menghilangkan konsentrasi ataupun kekhusyuan dalam berjalan, yang mana orang berjalan perlu ingat pada Allah. Apabila nyanyi itu suasananya suasana orang bergembira. Biasanya orang bergembira itu akan lupa kepada Allah. Karena itu dilarang menyanyi, supaya kita itu konsentrasi berjalan sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Au takra'u kitabah, atau membaca buku sambil berjalan. Ini tidak diperbolehkan. Kan apa? Bagaimana logikanya kok kita itu dilarang berjalan sambil membaca kitab? Karena kalau kita itu berjalan sambil membaca kitab, otomatis mata kita itu mengarah pada buku pelajaran ataupun kitab. Otomatis kita nggak bakal melihat jalan. Sehingga apabila di depan kita ada lawan arus ataupun ada kendaraan, kita tidak mengetahuinya, maka terjadilah sebuah tabrakan. Maka betul kalau kita berjalan tidak boleh sambil membaca buku. Atau yang lain, kalau kita berjalan sambil membaca buku, otomatis buku kita itu tidak dijamin awet, akan cepat rusak. Berarti bagi kita para santri, walaupun kayak manapun, tetap kita tidak boleh berjalan sambil membaca buku. Bacalah buku di rumah, lalu kita renungkan tengah-tengah kita berjalan. Jadi kesimpulannya, bahwa etika ataupun sopan santun ataupun adabnya orang berjalan itu setidaknya ada 11 macam. 1, apabila kita itu berjalan, pilihlah jalan yang paling cepat nyampenya, yang dekat dan paling cepat nyampenya. Lalu yang kedua, pilihlah jalan yang paling aman. Yang ketiga, luruskan pandangan mata dan jangan belok kanan ataupun belok kiri terkecuali ada kepentingan. Seterusnya, jangan berjalan sambil bergoyang ataupun menggerak-gerakkan anggota tubuh kita. Terusnya, jangan berjalan dengan terlalu cepat atau terlalu lambat. Ambil yang tengah-tengah saja. Kemudian jangan berjalan sambil makan. Seterusnya, jangan berjalan sambil nyanyi. Jangan berjalan sambil membaca buku. Nah, semuanya ini adalah larangan. Di dalam larangan pasti akan mengandung bahaya. Bila mana dilanggar, maka akan kena getahnya. Setiap larangan pasti mengandung bahaya. Siapa yang melanggar pasti akan kena bahayanya. Mungkin sampai ini saja pengajian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini dapat membantu para santri semuanya untuk menjadi orang yang betul, yang benar, yang sopan dan ramah ketika kita berjalan di jalan. Semoga kita akan menjadi umat Rasulullah SAW yang sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa fil ayyamil ukhra. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal habibal mustafa du rafatin wa